Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallahu ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab Ta'limus Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'limus Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid. Karya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan ya asyai'ul ladzi khuliqa lahul jinnu wal ins. Hal yang untuknya para jin dan manusia itu diciptakan. Ya. Qala al-muallifu, penulis mengatakan wasyirku an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu aw yarjuhu aw yakhafuhu aw yatawakkalu alaihi. Ya. Kita akan masuk ke pembahasan tentang tawakal, ya. Ya. Di antara bentuk-bentuk ibadah yang berikutnya yaitu at-tawakkul, yaitu tawakal. Nah, tawakal itu artinya adalah ketulusan dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketulusan dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tampakkan kelemahannya serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat pada tawakal itu ada beberapa bentuk, ya. Yang pertama adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, ya, dia mengambil sebab, ya. Kemudian yang ketiga, mengambil sebab tadi maksudnya menempuh satu jalan, ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak melihat kepada sebab setelah dia mendapatkan apa yang dia cari. Jadi tiga hal ini adalah hakikat dari tawakal, tidak boleh lepas darinya, dari ketiganya. Ya, kita ulangi, yang pertama adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, dia mengambil sebab, menempuh jalan. Dan yang ketiga, dia tidak melihat kepada sebab setelah dia mendapatkan apa yang dia cari atau yang dia inginkan. Ya. Nah, contoh misalnya seorang sakit dan berobat. Ya. Bagaimana tawakalnya yang benar? Seorang yang sakit kemudian berobat itu, pertama, dia sandarkan sakitnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia berserah diri kepada Allah. Ya. Tidaklah dia harus meyakini bahwasanya tidaklah sakit ini ada kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab, yaitu dia berobat ke dokter misalnya. Karena Nabi perintah memang untuk berobat, ya, ketika orang sedang sakit. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau fa innallaha lam yada'an illa wada'alahu dawaan. Berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan satu penyakit pun kecuali dia juga akan meletakkan padanya obat. Ya. Jadi ini perintah untuk berobat. Ini hadis sahih di riwayat Imam Tirmizi.
Taib. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab juga riwayat Imam Ahmad dan juga selainnya bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, maka disebutkan la ruziqtum kama turzaqut thair. Ya, maka Allah akan memberi engkau rizki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Ya, bagaimana burung itu? Ya, disebutkan tagdu tagdu khimason wa taruhu bitanan. Burung itu berangkat pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, lapar. Ya. Dan pulang di sore hari dalam keadaan apa? Bitanan, dalam keadaan kenyang. Maka inilah tawakal. Ya. Bagaimana burung itu diberi rezeki? Apakah hanya duduk di sarangnya? Tidak ada ceritanya burung itu hanya duduk di sarangnya. Terus datang rezekinya. Ya. Melainkan burung itu keluar mencari rezeki. Itu mengambil sebab namanya. Menempuh jalan. Ya, tawakal itu tidak mesti ya seorang punya simpanan. Ya. Ibarat burung tadi yang disebutkan dalam hadis ini, itu tidak ada perbendaharaan hartanya, tidak ada gudang makanannya. Ya. Tapi disebut tawakal. Ya. Disebut tawakal karena burung itu berupaya berusaha mencari makanan. Ya. Jadi tawakal seperti itu hakikatnya. Pertama dia sandarkan kepada Allah semata, kemudian dia mengambil sebab. Dia mengambil sebab. Kemudian ketika telah eh, apa namanya, telah tercapai apa yang dia inginkan, maka dia tidak melihat pada sebabnya. Ya. Tapi dia yang dia lihat adalah ya melihat kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dia dapatkan itu merupakan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga hal ini yang paling penting dalam perkara tawakal ini. Contoh lain misalkan Nabi Nuh ketika mau diselamatkan bersama dengan kaumnya, ya itu disuruh membuat perahu, ya, mengambil sebab supaya selamat, ya kan begitu. Mengambil sebab supaya selamat, ya. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu menyelamatkannya tanpa harus membuat perahu sekalipun. Ya. Akan tetapi memang sudah digariskan, sudah ditentukan ya dalam kehidupan itu harus mengambil sebab. Ya, sejak zaman Nabi terdahulu juga memang demikian, harus mengambil sebab. Taib. Contoh lain lagi misalnya Maryam ketika akan melahirkan anaknya disuruh melahirkan di bawah apa? Di bawah pohon kurma. Diperintah untuk menggerak-gerakkan pohon kurma itu supaya berjatuhan kurmanya. Ya, kurma basah ya, rutab. Bayangkan ya, sebenarnya kurma itu yang masih basah itu kalau dipukul pohonnya sekalipun itu tidak akan jatuh buahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh untuk mengambil sebab kepada Maryam. Ya. Memang demikian telah digariskan dalam kehidupan seorang itu harus mengambil apa? Menempuh jalan, mengambil sebab. Ya, demikian pula Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, beliau berperang memakai baju besi, ya, masuk ke kota Mekah memakai topi besi. Ya, maka ini semuanya disebut dengan mengambil sebab, ya, supaya dia selamat. Taib. Kemudian yang ketiga tadi, ketika dia sudah sembuh dari penyakitnya, misalnya dari contoh orang yang berobat tadi, ya, maka janganlah dia mengatakan, oh ini obatnya yang menyembuhkan, ya, yang bagus, yang manjur. Ya, tetapi hendaklah dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kesembuhan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan kesembuhan. Ya, maka inilah hakikat dari tawakal. Ya, ini adalah hakikat dari tawakal. Baik, barakallahu fiik. Kemudian di antara bentuk-bentuk tawakal ini, ya, jadi tawakal ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini yang kita bahas dalam definisi tawakal yang dibawakan oleh penulis di sini ya. Jadi maksudnya tawakal di sini yang diinginkan adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib.
Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan tawakal sir. Sebagaimana khauf kemarin, ada pembahasan khauf sir, rasa takut yang rahasia, maka tawakal pun juga demikian. Ada istilahnya tawakal sir, tawakal yang rahasia. Ya, yaitu seorang bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, sudah mati, dalam mendatangkan manfaat ataupun dalam menolak bala, menolak bahaya. Ya, contoh misalnya seorang bertawakal atau bersandar kepada kuburan seorang wali, yang wali itu dia yakini ya bisa menolak bala misalnya, atau bisa mendatangkan manfaat sesuai dengan hajatnya. Padahal apa? Wali itu ya tidak bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka ini disebut dengan syirik akbar juga. Karena dia bertawakal kepada selain Allah pada perkara yang hanya merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dia bertawakal dalam menyembuhkan sesuatu, dia bertawakal kepada wali, kuburan wali agar mendatangkan rezeki. Maka ini adalah syirik akbar. Karena yang mendatangkan rezeki, yang memberikan kesembuhan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Baik, kemudian yang ketiga di antara bentuk tawakal itu ada yang disebut dengan seorang bertawakal kepada orang lain ya pada perkara yang orang lain itu bisa melakukannya ya karena dia merasa tingginya derajat orang lain tersebut ya maka ini syirik asgor, ini termasuk syirik tetapi dia syirik asgor, hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid. Taib, karena seorang ini bertawakal kepada orang lain itu disebabkan karena kuatnya ketergantungan hati dan bersandar kepada orang lain tadi. Ya, misalnya seorang ada sebuah bisnis, ada orang kepala kantor misalnya atau pemegang kebijaksanaan atau lainnya, ya wajar ya seorang bersandar kepadanya. Akan tetapi masalah kekuatan sandaran hati, ya. Kalau dia terlalu bersandar kepada kepala kantor tadi misalnya, dia anggap derajatnya sangat tinggi dan berlebihan dan dia sendiri menafikan kedudukannya, merasa sangat rendah, ya, maka ini termasuk syirik asghar, termasuk syirik asghar. Ya, tetapi kalau dia hanya menganggap bahwasanya kepala kantor tadi hanya sebagai sebab, ya, dia tetap bersandar kepada Allah, maka ini tidak ada masalah. Ya. Jadi yang membedakan adalah antara ini syirik atau tidak, itu tergantung dari kekuatan sandaran hati. Ya, tergantung dari kekuatan sandaran hati. Taib, ini diantara bentuk tawakal. Kemudian, ya, bentuk yang lain diantara bentuk tawakal adalah ada yang disebut dengan taukil, ya, mewakilkan. Misalnya mewakilkan orang lain untuk mengerjakan apa yang ingin dia kerjakan. Dia wakilkan orang lain untuk mencari hajatnya misalnya. Maka ini dibolehkan. Bentuk tawakalin seperti ini boleh. Seperti misalnya contoh para nabi, misalkan Nabi Yakub, dia wakilkan anak-anaknya mencari Nabi Yusuf. Ya. Nabi SAW mewakilkan sejumlah sahabat menjaga sodakoh. Ya. Nabi wakilkan sahabat untuk memimpin sejumlah wilayah misalnya. Nabi wakilkan kepada Ali ibni Abi Thalib untuk menyembelih sembelihannya misalnya. Maka ini adalah taukil, ya, mewakilkan. Maka ini tidak ada masalah ya di dalam hal tersebut. Taib. Jadi 4 bentuk tawakal ini eh, sekaligus merinci ya bentuk-bentuk tawakal. Jadi kalau ada permasalahan dalam hal tawakal, kita bisa pilah sesuai dengan keempat bentuk ini. Dia masuk tawakal yang mana. Taib. Di antara dalil tentang tawakal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan berharap dan terhadap Allah maka bertawakallah kalian jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Baik, di antara dalil yang lain juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah telah mencukupinya. Ya. Baik. Di dalam ayat
yang pertama tadi, ya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Disebutkan bahwa syarat seorang dikatakan mukmin adalah bertawakal hanya kepada Allah. Ya, seorang hanya dikatakan mukmin jika bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan ridha kepada orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Maka jelas ini adalah ibadah. Allah sudah cinta dan ridha, maka ini jelas ibadah. Maka tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Ya, kaidahnya apa? Jika sesuatu itu sudah menjadi ibadah, maka ibadah itu harus ikhlas diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dipalingkan kepada selain Allah adalah hukumnya haram syirik akbar. Taib. Haram syirik akbar. Demikian pula ayat yang kedua tadi, waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Ya. Ini ayat di surah At-Talaq. Disebut bahwa seorang yang bertawakal itu hanya kepada Allah, ya. Jika seorang itu hanya bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka Allah akan mencukupinya. Ini menunjukkan bahwa Allah cinta dan ridha dengan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal hanya kepada Allah saja. Ya. Maka jelas ini juga termasuk ibadah. Sisi pendalilannya jelas. Kalau Allah sudah cinta dan ridha, maka dia adalah ibadah. Dan ibadah itu harus ikhlas diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dipalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Taib. Ini kaidah dalam perkara ibadah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami sedikit apa yang kita sampaikan tentang tawakal. Ingat tadi, tawakal itu hakikatnya terdiri dari tiga hal. Pertama, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab. Yang ketiga adalah dia tidak melihat kepada sebab setelah dia mendapatkan apa yang dia cari. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami. Qad qara'na darsat tauhid fil kitab Ta'limis Sibyani Tauhida. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.